Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana jantung? Gimana jantung? Jantung aman jantung. Tidur nyenyak tidur. Tidur nyenyak kan? Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, nyari kambing hitam. Merasa diintimidasi. Ini pembungkaman. Duh, ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Jadi mendingan ya persiapkan diri lahir batin gitu ya. Nanti ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu ya. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Gimana nih kabar kalian teman-teman ya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dan juga limpahan rezeki yang maha kuasa ya kan? Ya teman-teman, kali ini kita tetap membahas ya tentang Roy Suryo ya. Ya, pembangkangan Roy Suryo ini siap-siap masuk ya. Dimana nanti kita juga akan melihat beberapa dari TPUA ya. Mereka ini enak sekali teman-teman mau minta maaf itu tentang ijazah Pak Jokowi gitu ya. Enak sekali hidup kalian. Udah fitnah orang, menghasut sana sini selama berbulan-bulan ya kan, menfitnah orang dan sampai membabi buta gitu ya. Sekarang kalian hanya cukup minta maaf ya kan. Ini sungguh terlalu teman-teman ya, terkait ini gerombolan orang fitnah ini teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita tonton dulu video ini teman-teman. Jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Ya. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ya, jadi mereka ternyata sudah mengatakan nanti disetting ya, bajingan jongos nyaman ini ya. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan. Oh, sebenarnya dia tahu teman-teman ya, itu ijazah itu asli. Cuman karena didukung sama bohir-bohir juga, ada kontraknya, ya kan? Ya itu, akhirnya membuat kegaduhan, ya. Mereka dapat kerjaan gitu ya. Melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Mereka kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa
yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang gitu ya? By design teman-teman ya. Ya, tapi menanggapi hal jawaban ini dari narasumber ini teman-teman ya, kemarin itu Pak Jokowi juga diundang sama UGM, teman-teman sekampusnya, sekelasnya ya, yang hadir gitu ya, dia juga hadir di sana ya. Ini terbantahkan juga tadi ya, bisa kita lihat teman-teman. Kemarin saya dikirimin videonya gitu kan, bahwa Pak Jokowi hadir gitu ya di kegiatan ini teman-teman ya, di alumni gitu. Ini sangat menarik teman-teman. Spirit 80. Spirit 80 ya teman-teman ya. Spirit 80. Nah, ini kalian bisa baca Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada gitu ya. Dan Pak Jokowi juga berpidato gitu ya. Tuh, dikasih untuk berpidato ya iyalah secara gitu teman-teman ya. Mantan salah satu mahasiswa UGM yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa sih dia datang tidak dikasih panggung gitu ya, tidak dikasih berpidato. Kampus sangat bangga punya mahasiswa seperti ini gitu ya. Kemarin aja teman-teman sekolah cerita ketika dia jadi DPR, datang ke sekolah lamanya, wah begitu bangganya guru-gurunya gitu ya. Artinya ini RI 1 teman-teman, dikasih panggung lagi Pak Jokowi untuk memberikan statement. Ini teman-temannya Pak Jokowi semua teman-teman ya, yang masa-masa zaman dia itu. Nah, jadi artinya ini terbantahkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut videonya ya. Biarkan kalian yang menilai di sini teman-teman ya. Ini ada orang yang minta maaf teman-teman ya. Kita lihat dulu. Kawan-kawan, yang penting kita akan meminta maaf. Oke. Ini TPUA, kalau ijazah Jokowi asli minta maaf ya kan. Kan kocak. Enak sekali kamu ya. Pak Jokowi. Setelah membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja gitu. Minta maaf Ya. setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki, hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget. Enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak. Di penjara. Di penjara dong. Bapak harus berani di penjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bukan minta maaf doang. Ya. Kecuali Bapak nggak menuduh, Bapak bertanya. Bapak kan sudah menuduh, teriak-teriak Jokowi jelas ijazah palsu, 1000 miliar persen ijazahnya palsu, bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Egu Sujana bilang apa? Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan ijazahnya, penakut dia. Jelas ini ijazahnya palsu. Terus minta maaf gitu. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli cuma minta maaf. Ini pendidikan yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini ya. Sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata
tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli, gampang minta maaf aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Penjara, kamu harus dipenjara. Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja. Kalian harus dipenjara. Harus dipenjara ya teman-teman ya. Iya, saya setuju sekali dengan hal ini teman-teman. Harus dipenjara gitu, jangan cuma minta maaf ya. Nanti coba kalian komen di kolom komentar apakah hanya cukup untuk minta maaf, udah selesai nih acara gitu. Atau harus dipenjara, ayo komen ya. Sambil komen kita bacakan dulu pengumuman teman-teman ya. Ada pengumuman nih teman-teman yang harus kalian simak juga baik-baik ya. Di sini penting sekali teman-teman. Ngomong-ngomong kan teman-teman, kalau ada yang tergerak untuk ikut berkontribusi dalam perjalanan YouTuber Nusantara ke IKN, kami sangat membuka pintu lebar-lebar ya. Kami sudah siapkan nomor rekening di bawah ini untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi ya dalam kegiatan ini ya. Nggak harus besar, nggak harus gede gitu ya. Ya seberapa pun itu. Intinya kan kita urunan patungan untuk kita bisa go to IKN ya. Kita akan mempersembahkan konten-konten ke IKN gitu ya. Tapi ingat teman-teman ya, ini hanya buat yang benar-benar tergerak dan memang mampu gitu ya, diberikan rezeki yang lebih gitu ya, dan mau berbagi gitu ya. Kalau belum bisa bantu secara material ya nggak apa-apa gitu, dukung dengan doa gitu ya, karena doa pun itu sangat berarti ya, biar perjalanan ini terlaksana dengan baik. Karena saya percaya doa yang tulus itu punya kekuatan yang luar biasa. Terima kasih banyak atas setiap dukungan, sekecil apapun itu sangat berarti buat saya ya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai video lagi ya teman-teman ya. Sini ada video tentang siap-siap ya para provokator terbaik Indonesia, bebas itu ada batasnya katanya ya. Rekam jejak itu ada gitu ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini teman-teman. Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah. Ini bukan masalah sederhana, ini bukan masalah enteng, ini skandal nasional, ini skandal internasional. Memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia. Ini semoga Polda Metro Jaya melihat video ini dan ini menjadi barang bukti juga ya kan. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Di UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Saya menekankan Bu Rektor diam saja. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Sekarang kita bicara to the point dalam bahasa yang keras tapi jujur. Soal mereka yang sok berani datang-datang ke rumah mantan Presiden Jokowi, nuntut-nuntut ijazah asli seolah mereka aparat negara, seolah mereka punya kewenangan hukum. Padahal nyatanya mereka siapa? Mereka bukan penegak hukum, bukan bagian dari KPK, bukan penyidik, bukan lembaga resmi apapun. Mereka hanya sekelompok orang yang merasa diri paling benar, padahal isi kepalanya penuh kebencian, penuh iri, dan paling parah, penuh kemunafikan. Mereka datang bukan karena cinta kebenaran, bukan karena peduli bangsa, tapi karena dendam politik yang belum sembuh. Dendam karena Jokowi tidak bisa mereka atur, karena Jokowi bukan boneka siapa-siapa. Karena Jokowi tidak lahir dari jalur politik mereka yang penuh intrik dan drama. Dan yang bikin kita semua miris adalah mereka bawa-bawa agama. Saya setuju. Seolah-olah mereka ini pembela ulama, padahal yang mereka lakukan justru merendahkan martabat agama.
Agama mereka jadikan alat, bukan pegangan hidup. Dalil mereka kutip seenaknya, tapi sikap mereka bertentangan total dengan akhlak. Agama diajarkan untuk menjaga aib, mereka malah nyebar fitnah. Agama ajarkan adab, mereka malah meneror rumah orang. Itu yang saya paling males teman-teman ya. Kenapa mereka ini juga sering menggoreng dengan agama. Ini berbahaya teman-teman. Ya, jelek sekali sifat-sifat seperti ini gitu ya. Udahlah, jangan samakan politik dan juga tentang agama gitu ya. Kita lanjut teman-teman ya. Di penjara atau dimaafkan? Coba tulis di kolom komentar. Roy Suryo CS termasuk Dokter Tipa ini kawan yang sudah memfitnah Pak Jokowi tentang keaslian ijazah beliau guys. Anak-anak jenderal, oke? Yang belum follow akun ini, segera pencet tanda plusnya kawan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Dukungan kalian terhadap Pak Jokowi sangat berarti kawan. Guys, akhirnya setelah beberapa minggu laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo CS, Pak Polisi sudah mulai memeriksa Roy Suryo dan Dokter Tipa. Kalau yang lainnya udahlah mangkir, ketakutan. Yang lainnya mangkir, ketakutan ya. Siap-siap kau Roy Suryo, siap-siap kau Dokter Tipa. Pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo. Penjara menantimu Dokter Tipa. Ya, guys, dukung terus Bapak Jokowi kita kawan. Boom, 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 meledak bos. Meledak bos, ya kan? Ya, itu tadi teman-teman videonya teman-teman. Apa pandangan kalian teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar, masukan kalian ya kan. Kita berdiskusi di kolom komentar, saya sangat terbuka untuk kita berdiskusi ya. Apa tanggapan kalian? Ayo ramaikan di kolom komentar dari hasil video di atas. Dan satu pesan penting dari saya yang tetap saya sampaikan teman-teman di akhir. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI itu sudah harga mati. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya Leonardo Sirait, jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang. Bukan cuma duduk manis lalu diam. Siar media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk tak bermoral. Sikap bohir yang cuma mau bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk tak bermoral. Sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran. Dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya. Bersatu kuat, itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara. Biar terang fakta menyala, jangan mau dipecah belah. Kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, bohir pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk